Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan tindak ujar. Pelaksanaan tindak ujar merupakan komprehensi yang kedua setelah kita memahami bunyi ujaran yang didengarkan. Pada tahap kedua ini, kita akan melaksanakan tindak ujar tertentu. Contoh, yang pertama, saat ini situasi masih aman karena pengunjuk rasa tidak bertindak anarki. Pada kalimat tersebut, kita sebagai pendengar pada situasi itu, kita boleh melakukan dua hal. Yang pertama, kita melakukan sesuatu atau kita harus melaksanakan tindak ujar. Yang kedua, kita juga boleh tidak melakukan tindak ujar, tapi minimal kita memahami ujaran tersebut. Contoh yang kedua, letakkan buku ini di rak paling atas. Ujaran yang kedua ini kita diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya, dengan kita menjawab baik, disertai dengan tindakan meletakkan buku di rak paling atas. Unsur-unsur ujaran. Unsur-unsur ujaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tindak ujaran. Yang kedua, muatan proposisi. Dan yang ketiga, muatan tematik. Tindak ujaran. Tindak ujaran dibagi menjadi 5 oleh Sher. Yang pertama, representatif atau asertif. Representatif adalah kegiatan bertindak ujar ketika seorang menyatakan sesuatu kebenaran atau fakta. Contoh, pandemi COVID-19 belum berakhir hingga sekarang. Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada atau merepresentasikan keadaan. Yang kedua, direktif. Tindak ujar direktif ini menyuruh atau melakukan sesuatu. Selain menyuruh, ada meminta, memohon, atau melarang. Contohnya, dilarang membuang sampah di tempat ini. Kalimat tersebut merupakan contoh larangan. Yang ketiga, komisif. Artinya menyuruh diri sendiri atau mengikat diri sendiri pada peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya berjanji. Contoh kalimat, saya akan bertindak adil kepada masyarakat. Meskipun tidak ada kata janji pada kalimat tersebut, tetapi bisa kita sebut komisif. 4. Ekspresif, yaitu menyatakan perasaan atau pikiran, misalnya ketika kita sedang bersedih, bahagia, kecewa. Contoh kalimat, saya sakit hati karena ucapan tadi. Pada contoh tersebut mengekspresikan psikologi seorang penutur bahwa ia sedang sakit hati. Yang kelima, deklaratif. Tindak ujar deklaratif sebagai penutur harus mempunyai wewenang dan ujaran tersebut harus diucapkan dengan waktu yang tepat. Contoh, seorang hakim, saya menyatakan Anda dihukum 5 tahun penjara. Dapat dikatakan deklaratif karena seorang hakim mempunyai wewenang dan penyampaian yang tepat karena diucapkan saat pengadilan berlangsung. Muatan proposisi. Proposisi merupakan unit-unit makna yang terdiri atas predikasi dan argumen sehingga membentuk kesatuan pikiran yang utuh. Proposisi terdiri atas predikasi dan argumen. Contoh, Badrun menonton pertandingan sepak bola. Dalam ujaran tersebut terdapat unit-unit makna
yang bisa kita lihat dari predikasi dan argumennya, yang membentuk suatu pikiran yang utuh. Muatan tematik. Muatan tematik terdiri atas informasi baru. Umumnya, informasi lama mendahului informasi baru. Contoh: A. Ira pulang minggu lalu. B. Kasihan dia. Ira adalah informasi lama karena si B sudah kenal sejak lama siapa itu Ira. Pulang minggu lalu adalah informasi baru karena si B belum pernah tahu kalau si A pulang minggu lalu. Pelaksanaan ujaran tak langsung. Jika motivasi atau tujuan penutur dalam ujaran berbeda dengan motif kalimat yang digunakan, hal ini disebut ujaran tak langsung. Contohnya, kita bermaksud imperatif, bermaksud menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Tetapi kalimat yang kita gunakan untuk menyuruh bukan kalimat imperatif, melainkan kalimat deklaratif atau interrogatif. Contoh, yang pertama, ruangan ini ada lampunya. Dalam kalimat tersebut adalah interrogatif, namun mengandung sebuah perintah bahwa kita sebagai pendengar diperintah untuk menghidupkan lampu. Contoh yang kedua, ruangan ini gelap sekali ya. Kalimat kedua tersebut adalah deklaratif, namun memiliki maksud yang sama, yaitu menyuruh lawan bicara untuk menghidupkan lampu. Hal tersebut adalah strategi dalam berkomunikasi. Prinsip kerjasama atau kooperatif. Prinsip ini menyatakan bahwa tindak komunikasi harus diwujudkan dalam kerjasama. Dalam kata lain, partisipan yang terlibat dalam tindak komunikasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam komunikasi. Prinsip kerjasama dibagi menjadi 4 maksim. Yang pertama, maksim kuantitas. Maksim kuantitas mempunyai aturan. Para peserta tutur harus memberikan informasi yang cukup. Contoh, siapa Anda? Saya Ibrahim. Saya lulusan PBSI. Saya anak pertama dari 3 saudara. Kedua, maksim kualitas. Peserta tutur harus memberikan informasi yang benar. Misalnya, kamu dari mana? Saya dari Surabaya. Yang ketiga, maksim hubungan. Setiap peserta tutur harus memberikan ujaran yang relevan. Misalnya, siapa nama kamu? Nama saya Nur. 4. Maksim cara. Peserta tutur harus melakukan ujaran yang singkat, padat, dan jelas. Misalnya, ibu nanti mau masak apa? Si ibu menjawab, masak tumis kangkung. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.